Ya, kembali lagi teman-teman. Bagaimana kita mengenal ciri-ciri pohon kimeng, karakter tuanya, dan bagaimana tahap-tahap karakternya, ketuaannya. Nah, di sini salah satu koleksinya Pak Bakal Punggul. Ada sebuah pohon kimeng. Mungkin teman-teman ada yang belum paham seperti apa ciri-ciri kimeng sebenarnya, dan terutama daun juga, mungkin batangnya. Nah, kebetulan di sini ada koleksinya yang terbaru Pak Bakal Punggul. Kita cek, semoga terinspirasi dari sebuah pohon kimeng. Kita cek teman-teman. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Teman-teman, kita cek keberadaan ciri-ciri daun kimeng seperti apa, dan tentunya tidak semua teman juga yang tahu, terutama adik-adik pemula. Ciri-ciri daun kimeng, nah seperti ini teman-teman, ya, daunnya halus ya, agak mengkilat. Teman-teman perhatikan, tidak begitu hijau sekali seperti legan, namun hijaunya juga beda. Yang muda seperti ini, yang agak tua seperti hijaunya seperti ini. Nah, yang paling menonjol di kimeng terutama pada bagian batang, dari cabang, anak cabang, dan ranting. Kita perhatikan bintik-bintiknya ini tidak pernah lepas teman-teman. Di antara batang, cabang, ranting tetap ada bintik-bintik termasuk akar. Kita tengok dulu akarnya seperti apa bintik-bintiknya. Teman-teman perhatikan. Nah, bukan batang saja bintik-bintik, dari akar pun bintik-bintik teman-teman. Nah, ini bagian daripada kambiumnya. Nah, ini kulitnya ya, bintik-bintik seperti ini. Nah, termasuk juga batang, cabang naik teman-teman, bintik juga. Nah, ini ranting juga ya teman-teman, ini dari cabang juga, bintik-bintik tetap anak cabang. Nah, ranting juga, cucu ranting juga tetap di bintik-bintik semua. Jadi tidak terlepas, itulah ciri-ciri kimeng khususnya pada bagian batang ya, pada kulit-kulitnya tidak lepas dari bintik-bintik. Nah, kita lihat performa pohon menyeluruh seperti apa kematangan pohon ini, dan bagaimana indahnya menyeluruh. Kita cek keberadaan akar, batang, percabangan, perpecahan ranting, dan semuanya. Ya teman-teman, kita lihat keberadaan pohon kimeng ini yang diberi nama pohon kimeng legong. Kita lihat gerak dasarnya dulu dari akar, gimana kematangannya. Ya teman-teman perhatikan, pada akarnya dulu kita lihat. Pohon ini perakarnya begitu cantik dan indah. Kenapa cantik dan indah? Yang mana pohon ini dengan pembawaan batang seperti ini, akarnya begitu mencengkram, terkesan kokoh, dan kematangannya. Nah, ini teman-teman, dalam sebuah proses yang cukup lama, pemecahan
akar. Kita lihat sekelilingnya. Teman-teman, dalam sebuah program akar ini juga bisa melakukan di atas pot. Yang penting bagaimana teman-teman terus mengarahkan akar ini tumbuh dengan sehat, tentunya kembali pemahaman pola pemupukan dan menjaga kesehatan pohon. Ini teman-teman perhatikan akarnya keliling, begitu bagus. Ya, begitu indah. Ya, teman-teman yang punya kimeng, silakan desain untuk penempat akar seperti ini. Jangan lupa alas pada bawah, biar akar di tengah tidak turun mencari makan. Karena dampaknya sangat besar, jadi akar untuk mencari makan ke samping itu akan berkurang. Karena ada serapan makanan ke bawah. Ya, teman-teman perhatikan. Nah, kita lihat sekarang pergerakan dari bawah akar ke atas. Kenapa disebut dengan kimeng legong? Karena di sini ada pelintiran ya. Nah, tekukan yang cantik dan indah. Nah, di sini menjaga bagaimana membuat kematangan sebuah cabang. Pada bagian batang ini terbagi 1, 2. Nah, di sini tentunya ada tantangan untuk melakukan pengelosan, biar bagaimana membuat kematangan ini. Teman-teman tetap harus menjaga kesuburan dan jangan lupa mengarahkan cabang anak cabang biar pada posisi yang kita harapkan. Nah, ini juga teman-teman cabang di atas matangnya luar biasa. Pecah menjadi anak cabang, ranting, anak ranting, dan selanjutnya. Termasuk pada bagian atas juga mengikuti. Kita cek kematangan seperti apa pada bagian atasnya. Ya, teman-teman, kita perhatikan, kita lihat sekelilingnya bagaimana keindahan pohon ini dan bagaimana kematangan dan perandingannya. Seperti di alam, kita melihat ke atas, bagaimana pohon ini tumbuh ya, tanah yang datar, terlihat kekar dan matangnya. Kesan tuanya muncul karena pohon perantingan anak ranting itu sudah matang, teman-teman. Teman perhatikan. Ya, teman-teman, itu tadi kita mengenal ciri-ciri kimeng dan bagaimana keindahan pohon ini. Kita cek keberadaannya. Yang jelas teman-teman semoga terinspirasi, terutama teman-teman yang punya program kimeng. Bagaimana kesiapan Anda untuk mengarahkan akar, untuk menjuburkannya. Tentunya kembali saya jelaskan, jangan lupa pahami bagaimana penjuburan harus kita siapkan, pupuk apa yang harus kita beri, dan perawat rutin tiap berapa bulan kita harus ganti. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan semoga terinspirasi. Ikuti terus, kita cek lagi koleksi yang lain. Ya, teman-teman, kita cek salah satu lagi koleksinya Pak Bakal Punggul. Sebuah pohon elegan. Yang di sini ditampilkan teman-teman pohon berkarakter tua
yang tumbuh dengan subur, dikemas dalam sebuah pot kotak yang berbibir ya. Dalam sebuah pemilihan pot penting tentunya buat teman-teman, biar terlihat pohon itu kekar kokoh. Nah, dengan karakter seperti ini, pohon informal dengan karakter tua biar tampak lebih kekar, tentunya penting sekali perpaduan antara pot. Nah, di sini dikemas dalam sebuah pot berbibir, akar terkesan lebar ya, terkesan lebar kelihatannya dan kokoh. Nah, ini pohon masih dalam proses penyuburan dalam sebuah pot. Kita perhatikan sekelilingnya dulu bagaimana keindahan pohon ini. Muncul sebuah keindahan dari jarak jauh. Tampil dengan pohon yang begitu terkesan tua, besar. Kita bahas lebih detail dikit berkaitan dengan cakal bakal bahan ini. Karena di sini ada melakukan sambungan ya, atau tempelan dari iprek ke elegan, di mana batasnya kita cek keberadaannya. Ya teman-teman, sebelum kita ngecek di mana melakukan sambungan teman-teman dan bagaimana ciri-ciri sambungnya kelihatannya, kita kembali ke akar dulu. Bagaimana keberadaan akar begitu kokoh dan kekar pohon ini. Nah, ini akarnya kita lihat. Ya. Nah, di sini program akal ada kelebihan dan kelemahannya. Di mana kelebihannya, di mana kelemahannya. Nah, dalam sebuah proses untuk program, teman-teman yang paling perhatikan itu bagaimana kita memprogram akar di samping memprogram pada bagian atas. Teman-teman perlu perhatikan di sini pada bagian akar. Nah, pada bagian akar kita udah pilih akar ya. Berapa akar? Bagaimana mencerminkan sebuah pohon yang tumbuh kekar. Pengelosan. Nah, ini. Jadi pertama akar ini udah bagus tumbuhnya teman-teman. Namun pemecahannya perlu harus dibagi 2 atau 3 pun tidak masalah. Nah, kalau banyak akar seperti ini, tentunya di atas nih tidak maksimal besarnya untuk melakukan penutupan kesembuhan ini, kambium. Luka-luka ini harus sama ditutupin. Nah, ini juga bagus. Nah, di sini kadang-kadang kelemahan, kadang-kadang kita program. Nah, mestinya ini kan dipotong di atas mecah. Nah, ini pentingnya teman-teman. Perhatikan, jangan oper ke bawah, usahakan tetap ke samping. Bagaimana mencengkram seperti ini. Dilihat-lihat keberadaan akarnya kelilingnya teman-teman. Pohon yang cantik. Nah, ini akar juga. Nah, teman-teman pemula, meskipun pohon kecil dan besar, mungkin sama tata cara perawatannya atau pengarahnya. Dengan ini juga, nah dipecah seperti ini. Tentunya dia pecah menjadi 2 akar. Perlu ke samping ya, dengan ini seperti ini. Kita lihat muter juga keliling. Pada bagian belakang karakternya begitu tua teman-teman. Ya, kembali ke gerak batangnya, teman-teman perhatikan. Di sini lingkar batangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Luar biasa pohon ini. Nah, kembali perpecahan cabang antara cabang 1 dan 2. Ini lakukan pengelosan luar biasa, butuh waktu yang lama ya, tahunan. Teman-teman perhatikan, di sini terjadi pemotongan dan pemecahan. Nah, di sini teman-teman, seperti saya bahas tadi, teman-teman bisa melakukan sambungan pada pemecahan cabang atau anak cabang, silahkan. Tapi dominan teman-teman sekarang banyak melakukan penempelan pada perpecahan cabang. Nah, cabang pecah menjadi 2 atau 3. Nah, di sini disambung ya dengan elegan dan langsung diarahin. Nah, di sini tampak sambungan teman-teman. Terlihat. Nah, ini juga sambungan. Nah, di sini juga sambungan. Ini batang ini dari bahan iprek
ya, iprik. Sambungan leganya nih. Nah, kita cek lagi sambung yang mencolok. Nah, di sini teman-teman. Cabang, anak cabang. Ini ranting, pada bagian ranting disambung. Ini sambungannya. Nah, ini juga sambung elegan ya. Dan begitu yang lain. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Kelihatan sambungannya. Nah, ini pohon masih dalam proses pengelosan dalam program sebuah pot. Ya, teman-teman, perlu saya jelaskan kenapa iprik dominan disambung dengan elegan. Namun mestinya juga iprik ori pun tidak masalah. Namun ada teman-teman mungkin tertarik dengan keindahan daunnya yang hijau ya, sangat hijau dan rapat. Nah, karena kalau iprik ficus karena sejenis dengan elegan, tentunya kalau sejenis atau senyawa dia tuh nyambung untuk disambung. Dan tentunya kalau elegan yang ori mencari batang yang besar itu sangat sulit. Nah, makanya disambung dengan iprik. Dan karakternya untuk elegan ori, dia tuh kurang berkarakter tua. Dominannya masih mulus. Namun kalau iprik, ya inilah kelebihannya iprik. Berbanggalah punya produk lokal yang begitu indah, berkarakter tua, dijadikan bahan bonsai. Seperti ini bahan ipriknya. Nah, di sini tingkatnya sudah pemecahan mulai ranting ya, mulai pemecahan penyuburan. Teman-teman perhatikan. Ya, teman-teman, kita perhatikan sejauh mana perkembangannya, prosesnya dari pemecahan cabang, nah cabang ranting udah mulai, tinggal menjaga kesuburan. Perlunya dalam sebuah perawatan, teman-teman, bagaimana pola pemupukan yang bagus? Tentunya penting sekali dari pupuk fermentasi organik terutama ya, untuk menjaga kestabilan kesehatan pohon kita. Sayangi dia, tentunya dia akan paham. Cara pola penyayangan kita menyayangi dia dengan cara pemupukan yang teratur, suplai makanan. Tentunya dia akan balas dengan kesuburan dan pohon akan cepat jadi. Dan melakukan insek yang rutin. Karena kalau sampai insek tidak rutin, terjadi dicari sama kutu putih, itu akan menghambat proses perkembangan atau pertumbuhannya pohon kita. Dengan pola pemupukan yang rutin, insek yang teratur ya, harapan kita pohon kita akan menjadi bagus, tumbuh dan subur. Semangat selalu, berkarya selalu. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai untuk mendapatkan informasi-informasi dan inspirasi-inspirasi konsep bonsai ke depannya. Salam bonsai.